Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ruang kelas rusak, puluhan siswa di Lombok Timur belajar di bawah pohon. Harga beras mahal, pencurian gabah di Lombok Tengah semakin marak dan meresahkan petani. Petani di Lombok Tengah sukses membudidaya melon dengan keuntungan jutaan rupiah. Pencurian puluhan karung gabah di sebuah gudang penggilingan padi di Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah terekam kamera pengawas. Dalam video tampak 4 pelaku menggunakan jaket dan topeng memindahkan gabah dari dalam gudang ke mobil pick-up berwarna hitam. Setelah terisi puluhan karung, para pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pemilik kehilangan 1,4 ton gabah seharga 11 juta rupiah. Paginya baru saya tahu. Berapa jumlahnya? Perkiraan sementara itu 1480 kg. Milik saya yang ada di gudang. Ya, kita taruh di luar dan kebiasaan pada malam itu kan memang ada yang jaga, tapi malam itu ada dia sakit. Yang jaga. Polisi telah memeriksa pemilik dan sejumlah saksi dan sedang memburu para tersangka. Apa yang kita lihat di situ memang kenyataannya bahwa gabah maupun padi yang sudah kering itu tidak ditaruh di dalam. Jadi di emperan gudang atau heler. Artinya kesempatan untuk orang berbuat gampang sekali. Polisi mengimbau warga pemilik gudang penggilingan padi dan petani meningkatkan penjagaan untuk mengurangi pencurian gabah yang semakin marak. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Gilang, 30 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena mencuri sepeda motor di Desa Lembar Selatan. Tersangka ditangkap atas laporan warga yang kehilangan sepeda motor yang terparkir di halaman rumahnya. Polisi membekuk Gilang di rumah rekannya di Lombok Timur beserta 1 unit sepeda motor curiannya. Tersangka mencuri karena melihat kunci kontak menggantung di kantong motor. Korban memarkirkan sepeda motor di halaman rumah tersebut merupakan milik orang tua korban. Selanjutnya korban pulang ke Penarukan Gerung, sedangkan sepeda motor korban ditinggalkan di rumah orang tuanya. Adapun kunci kontak sepeda motor tersebut korban taruh di motor, yaitu di lubang dashboard. Selanjutnya korban mendapat informasi dari orang tua korban sepeda motor tersebut tidak ada. Tersangka mencuri motor untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya. Tujuannya nyuri? Untuk pakai pulang ke Lombok Timur. Di mana nyuri? Di Lembar. Di Lembar. Tahu siapa punya motor? Anak bapak kos. Anak bapak kos. Nyurinya pakai apa? Pakai alat apa? Enggak. Apa? Ada kuncinya di motornya langsung. Gilang dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Pemuda berinisial IW alias Ilham, 23 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena mengedarkan narkoba di Kecamatan Tanjung. Ilham ditangkap di pinggir jalan depan Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung saat mengantar narkoba. Polisi menyita paket sabu-sabu seberat 0,55 gram, ponsel dan sepeda motor sebagai barang bukti.
Tersangka dibekuk atas laporan warga yang resah wilayahnya dijadikan sasaran mengedarkan narkoba. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dengan membawa, menyimpan, diduga menguasai dan mengedarkan barang telarang berupa sabu dengan berat 0,55 gram. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Ilham mengaku hanya sebagai kurir dan merupakan pemakai narkoba. Berapa poket atau klip? 2. 2 apa? 2 poket. 2 poket sabu. Ya. Berapa Apa? sudah diupah? Enggak ada. Hah? Enggak ada upah. Nggak ada, kalau diupah cuma make aja. Oh, upah make. Upah make ya? Kerjaan sehari-hari? Buruh. Buruh. Ya. Buruh harian lepas. Ya. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mulai merakit ribuan kotak suara pemilihan umum tahun 2024 Selasa pagi. Perakitan 6.285 kotak suara menjadi berkah bagi 21 warga sekitar yang menjadi relawan. Relawan mendapatkan honor Rp1.700 per kotak dengan capaian 400 hingga 500 kotak per harinya. Masan Halik, salah seorang relawan, sangat bersyukur bisa turut mempersiapkan logistik pemilu sekaligus mengisi libur kuliah dengan kegiatan yang positif. Sehari dapat 500 kotak. Iya. Kenapa mau sampai kerja menjadi pelipat kotak? Iya, mungkin uang samping aja. Sebelumnya kerja apa, Pak? Mahasiswa. Untuk yang seluruh kebutuhan 5 kotak per TPS kali 1.248 TPS itu besok pagi kita sudah bisa tuntaskan untuk rakit kotak suara. Dan untuk yang surat suara sendiri itu besok juga sama selesai tuntas 5 pemilihan di Kota Mataram, yaitu Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Perakitan kotak suara ditargetkan rampung 3 hari dan akan didistribusikan ke 1.257 TPS bersama surat suara dan logistik lainnya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.